Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua para kaum mageran dan masih di sini bersama Tas Film. Baik kawan-kawan, kami akan mengingatkan kembali bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi, jika kalian belum menonton filmnya, kami sangat menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Eternals. Maka dari itu, sebelumnya siapkan cemilan, redupkan lampu, simetriskan celana dalam, tarik selimut, dan ini dia Eternals. Sebelumnya kami akan memperkenalkan ini dia Cersei, dan ini dia seorang babang tampan yaitu Ikaris, dan ini dia babang Kingo, dan ini dia Sprite, ini dia babang Pastos, dan ini dia kakak Makari, dan ini dia AA Druid, dan ini dia Mamang Gilgamesh, ini dia Mbak Ajak, dan ini dia Tete Tina, dan ini dia Agro, dan ini dia Helios alias Star Fox. Film Eternals merupakan hasil adaptasi komik dari Marvel Studio dengan judul yang sama. Memasuki pasaran pada tahun 2021, film ini mendapatkan respon beragam dari berbagai kalangan. Meskipun sangat bagus dari segi visual, alur cerita, banyak kritikus yang menilai pembangunan masing-masing karakter dalam film ini kurang maksimal dan terkesan terburu-buru. Kini, mari kita menyimak alur ceritanya. Dahulu sekali, sekitar 5000 tahun sebelum Masehi, monster-monster ganas menyerang manusia di bumi. Namun, para Eternals tiba dan menghabisi monster yang disebut dengan Deviant tersebut. Ikaris, Kingo, Gilgamesh, dan Tina menyelamatkan sekumpulan orang kemudian menganggap mereka sebagai dewa. Para Eternals lainnya yaitu Cersei, Sprite, Druid, Pastos, Makari, dan pemimpin mereka yang bernama Ajak pun tinggal di bumi dalam rangka menjalankan misi mereka. Arisheim yaitu sosok makhluk celestial merupakan atasan dari para Eternals tersebut. Ia memerintahkan Ajak dan timnya untuk melindungi penduduk bumi dari para Deviant. Meski demikian, Arisheim melarang para Eternals untuk ikut campur dalam konflik manusia-manusia yang ada di bumi. Para Eternals melanjutkan misi mereka hingga berabad-abad kemudian. Selama periode tersebut, Ikaris menjalin hubungan asmara dengan Cersei yang sempat berlanjut ke jenjang pernikahan. Memasuki tahun 1521, para Eternals telah menghabisi Deviant terakhir. Namun mereka mulai mengalami perubahan pemikiran. Sebagian di antara mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai kelanjutan hubungan mereka dengan manusia. Karena hal itu menimbulkan konflik sesamanya ya kawan-kawan. Ajak memutuskan agar setiap orang menjalani hidupnya masing-masing, yaitu sendiri-sendiri. Hingga akhirnya Ajak memutuskan agar setiap orang menjalani kehidupannya sendiri-sendiri. Maka dari itu mereka pun berpisah dan menempuh jalannya masing-masing sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Arisheim. Di London pada masa kini, Cersei tinggal bersama Sprite. Cersei menjalani profesi sebagai guru, sementara Sprite sering merasa tertekan karena secara fisik tidak dapat tumbuh menjadi seorang yang dewasa. Cersei menjalin hubungan dekat dengan seorang bernama Dan Whitman. Suatu malam, Cersei, Sprite, dan Dan mendapati serangan dari Deviant yang membuat mereka kewalahan. Untungnya, Ikaris tiba-tiba datang dan menolong mereka. Cersei memberitahu identitas aslinya kepada Dan yang berjanji akan merahasiakan hal itu. Menyadari keanehan dari serangan Deviant tersebut, Cersei segera menuju tempat Ajak bersama Ikaris dan Sprite. Sayangnya, mereka menemukan Ajak yang telah meninggal akibat serangan Deviant. Mereka juga menemukan indikasi ada salah satu Eternals yang berkhianat. Di samping jasad Ajak, Cersei menerima warisan kepemimpinan Ajak sehingga ia dapat berkomunikasi dengan Arisheim. Saat itulah Cersei mengetahui kebenaran yang sebenarnya dari misi mereka. Berdasarkan penjelasan Arisheim, jutaan tahun lalu ia telah menanamkan benih makhluk celestial di bumi. Benih tersebut memerlukan energi dari perkembangan intelektual populasi dalam planet tersebut. Lalu
Arcane menciptakan Deviant untuk memusnahkan predator puncak dari planet tersebut agar populasi dengan intelektual yaitu manusia bisa berkembang dengan baik. Namun, para Deviant tersebut berevolusi dan menjadi predator puncak selanjutnya. Oleh karena itu, Arcane menciptakan para Eternals untuk memusnahkan para Deviant di bumi. Dengan demikian, Eternals dapat menjamin perkembangan kehidupan manusia sehingga benih celestial mendapatkan konsumsi energi yang memadai. Arcane juga menambahkan bahwa tugas para Eternals tersebut akan berakhir saat tiba waktunya bagi manusia celestial yang bernama Tiamat untuk bangkit. Akan tetapi, kebangkitan Tiamat memiliki konsekuensi berupa kehancuran bumi dan memusnahkan kehidupan manusia. Hal itu membuat Cersei terguncang. Ia pun memutuskan untuk mengumpulkan Eternals lainnya demi mencari solusi. Bersama Ikaris, Sprite, Cersei pun menemui dan mengumpulkan rekan mereka lainnya. Mulai dari Kingo yang kini menjadi selebriti terkenal di Bollywood, Gilgamesh dan Tina yang hidup berdua di Australia, hingga Druid yang kini memiliki komunitas dan masyarakat sendiri di hutan Amazon. Di tempat Druid tersebut, mereka mulai mendiskusikan dan memperdebatkan apa yang seharusnya mereka lakukan saat ini. Tetap menjalankan misi atau mencegah kebangkitan Tiamat demi menyelamatkan umat manusia di bumi. Sebenarnya, sebelum menemui Cersei dan Sprite, Ikaris sempat bertemu Ajak. Ajak juga menjelaskan kebenaran di balik misi yang mereka jalankan dari Arcane itu. Namun, Ajak merasa tersentuh ketika para manusia berjuang mati-matian untuk mengembalikan setengah populasi alam semesta yang hilang karena Thanos. Oleh karena itu, Ajak juga sempat menyatakan bahwa pendiriannya telah berubah dan ingin tetap melindungi umat manusia. Sayangnya, entah mengapa Ikaris menyembunyikan fakta tersebut dari Eternals lainnya. Tiba-tiba, Deviant menyerang komunitas Druid bersama pemimpin mereka yang bernama Crow. Crow memiliki kemampuan untuk berevolusi lebih cepat daripada Deviant lainnya. Selain itu, ia juga mampu mengupgrade kemampuan Deviant lainnya hingga menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam serangan itu, Crow berhasil membunuh Gilgamesh, sedangkan Tena mengalami gangguan ingatan yang dulu pernah menyebabkannya menggila sehingga tidak berdaya. Kematian Gilgamesh membuat Cersei dan lainnya terguncang. Mereka bergegas menemui dua Eternals lainnya yang tersisa. Singkatnya, mereka berhasil mengajak Phastos dan bertemu Makari dalam pesawat mereka yang disebut Domo. Ketika Phastos mempersiapkan sebuah alat untuk menghentikan bangkitnya Tiamat, Eternals lainnya memperdebatkan siapa yang harus menjadi pemimpin mereka. Tiba-tiba Ikaris mengungkap fakta bahwa ialah yang telah membunuh Ajak dengan mengumpankannya kepada para Deviant. Tentunya hal itu membuat Eternals lainnya menjadi sangat terpukul. Ikaris menyatakan ia hanya ingin tetap meneruskan misi dari Arcane dan segera meninggalkan bumi. Hal itu segera memecah belah para Deviant. Pride memilih untuk mengikuti Ikaris karena telah lama memendam rasa cinta kepada pria tersebut. Kingo menjadi muak dan meninggalkan mereka semua. Sementara itu, Druid yang sejak dahulu menyayangi umat manusia menentang Ikaris dengan keras. Eternals lainnya memilih untuk berpihak kepada Druid dan mengakui kepemimpinan Cersei. Maka, para Eternals di kubu Cersei mulai beraksi. Setelah Makari menemukan titik di mana Tiamat akan bangkit, mereka menggunakan alat ciptaan Phastos untuk menyalurkan kekuatan agar dapat menidurkan Tiamat kembali dengan pengendalian pikirannya. Sayangnya, Ikaris tiba dan menyerang mereka untuk menghentikan upaya tersebut. Makari, Tena, dan Phastos melawan Ikaris sementara Cersei mencari peluang untuk menghentikan kebangkitan Tiamat. Cersei pun menghadapi hambatan dari Sprite, tetapi Druid bangkit dan berhasil mengatasi Sprite. Kedatangan Crow memperkeruh pertarungan 3 lawan 1 antara Ikaris dengan Tena, Phastos, dan Makari. Ikaris yang merupakan Eternals terkuat berhasil memanfaatkan keadaan untuk melumpuhkan Makari.
Lalu, ia pun melepaskan diri dari kekangan Phastos dan segera menuju tempat Cersei berada. Di sisi lain, Tena mengambil alih pertarungan melawan Crow. Kenangan akan Gilgamesh membuatnya mampu mengatasi masalah gangguan ingatan dan mengalahkan Deviant tersebut. Kini, semuanya bergantung kepada Cersei. Ikaris yang masih mencintai Cersei menyadari kesalahannya. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan terbang menuju matahari demi menembus rasa bersalah tersebut. Cersei pun menggunakan segenap kemampuannya sehingga memiliki kekuatan untuk menggagalkan kebangkitan Tiamut dengan cara membekukannya. Dengan demikian, Eternals telah menyelamatkan manusia dari kehancuran bumi. Setelah menyelesaikan masalah satu, Cersei mengabulkan keinginan Sprite dengan mengubahnya menjadi manusia biasa yang dapat tumbuh dewasa. Lalu, Cersei, Sprite, Phastos, dan Kingo melanjutkan kehidupan mereka di bumi. Sementara itu, Druid, Makari, Tena menggunakan Domo untuk menemukan para Eternals lainnya. Beberapa waktu setelah itu, Dan menyatakan cintanya kepada Cersei dan tiba-tiba Cersei menampakkan wujudnya dan menarik Cersei, Kingo, dan Phastos keluar angkasa. Baru aja mengungkapkan udah ditarik lagi kawan. Cersei menyatakan kekecewaannya terhadap pengkhianatan mereka dan meminta mereka bersiap untuk menghadapi penghakiman. Ya, penghakiman lagi. Di luar angkasa, Pip the Troll mengunjungi Domo sehingga mengejutkan Tena, Druid, dan Makari. Ia mengantar kedatangan seorang bernama Eros yang ternyata juga seorang Eternals sekaligus saudara Thanos ya kawan. Eros menawarkan bantuan untuk mencari Eternals lainnya di bumi dan membuka sebuah kotak harta pusaka keluarganya dan menemukan pedang ebony. Dan film pun berakhir. Ya, gantung banget ya kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi itulah salah satu spoiler dari film Eternals. Bagaimana kelanjutannya kita akan tunggu kembali di session berikutnya. Mudah-mudahan segera keluar ya kawan-kawan. Pastinya ini gantung banget ceritanya dan kita penasaran juga ya. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan yang udah nonton video kita kali ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga kawan-kawan untuk dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar yang positif sebanyak-banyaknya agar kita dapat memperbaiki kualitas dari channel ini agar kedepannya lebih menghibur lagi ya kawan-kawan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Kami dari Tas Film pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.